Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Doroja dengan NIM 232180078. Di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan mengenai materi yang saya dapat, yaitu bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sebelumnya saya yang terhormat kepada Ibu Nur Aziza selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD. Nah, langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama mengenai perkembangbiakan tumbuhan, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, itu terdapat 3 pertanyaan esensial. Yang pertama yaitu bagaimana tumbuhan berkembang biak. Yang kedua, bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya. Yang ketiga, mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya. Oke, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Yang pertama yaitu proses penyerbukan. Nah, bunga itu terdapat 2 macam, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, benang sari dan putih adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putih bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Nah, namun ada bunga yang benang sari dan putih itu terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini disebut bunga tidak sempurna. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu di sini terdapat 2 gambar, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, kita akan membahas mengenai bunga sempurna dulu. Nah, dalam gambar di sini itu terdapat yang pertama, ini gambar bunga sempurna. Nah, bunga sempurna itu memiliki apa saja sih? Nah, yang pertama itu bunga sempurna itu jelas memiliki tangkai bunga. Yang kedua, dasar bunga. Yang ketiga, kelopak bunga. Yang ketiga itu paling menonjol itu adalah mahkota bunga. Nah, fungsi dari mahkota bunga ini adalah menarik serangga untuk hinggap ke bunga tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah serbuk sari. Nah, pada bagian serbuk sari ini adalah kelamin jantan yang menempel di tumbuhan atau di hewan atau yang terbawa oleh angin dan sebagainya begitu. Nah, dalam kepala putih itu adalah tempat menempelnya serbuk sari yang tadinya itu misal kebawa oleh angin dari bunga satu ke bunga lain begitu, atau bawa oleh hewan begitu. Selanjutnya yaitu ada tangkai putih. Nah, tangkai putih itu ada di bawah kepala putih. Nah, di tengah-tengah ini ada bakal biji. Bakal biji ini fungsinya adalah tempat tumbuhnya biji setelah terjadinya perkembangbiakan begitu. Nah, di sini ada yang namanya bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna itu terdapat 2 macam, yaitu bunga betina dan bunga jantan. Nah, bunga betina ini sama halnya terdapat mahkota bunga, bakal biji, tangkai putih, dan kepala putih, tapi tidak memiliki serbuk sari sendiri. Sedangkan bunga jantan yaitu sama memiliki mahkota bunga, terus tangkai bunga, terus mahkota bunga, terus serbuk sari, terus kepala sari, tangkai sari begitu, tapi tidak memiliki kepala putih. Itu perbedaan dari bunga tidak sempurna dan bunga sempurna. Nah, apa sih fungsi dari serbuk sari ini? Serbuk sari merupakan serbuk yang berasal dari benang sari dan terdapat di bagian kepala sari seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana tumbuhan itu berkembang biak. Nah, tumbuhan itu berkembang biak melalui 2 cara utama, yaitu perkembangan generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan generatif itu terjadi proses penyerbukan dalam pembuahan. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu terjadi tanpa biji, melainkan melalui bagian tumbuhan.
Vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai vegetatif alami terlebih dahulu, yang mana vegetatif alami dapat terjadi dalam tunas, akar, stolon atau geragi, umbi batang, umbi lapis, dan akar tunggal. Sedangkan vegetatif buatan dilakukan oleh manusia dengan teknik seperti mencangkok, menyetek, okulasi, atau menempel mata tunas, merunduk, serta kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini dilakukan oleh manusia di laboratorium, gitu. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana tumbuhan itu menyebarkan bijinya. Nah, tumbuhan, apa fungsi tumbuhan untuk menyebarkan bijinya? Nah, fungsinya itu adalah untuk memperbanyak diri atau berkembang biak agar tumbuhan tersebut itu tidak punah, begitu. Nah, bagaimana cara biji itu menyebar? Nah, di sini ada sebuah gambar kan. Tanaman tidak bisa berpindah tempat seperti kita dan hewan. Lalu bagaimana tanaman bisa menyebarkan bijinya? Nah, di sini ada 5 contoh gambar. Yang pertama yaitu seekor hewan yang sedang makan misal buah-buahan, kemudian bijinya itu dibuang. Nah, bijinya tersebut bisa menyebar, kemudian tumbuh tunas baru. Nah, selanjutnya gambar yang kedua yaitu terbawa oleh angin. Nah, saat bunga itu, misalnya saat bunga bermekar, nah itu biji yang terdapat dalam bunga itu akan terbawa angin. Nah, itu akan menyebar ke seluruh hutan, misal begitu. Kemudian yang cara ketiga yaitu menggunakan media air. Contoh itu seperti misal ada pohon kelapa di tepi sungai atau tepi pantai. Kemudian pohon kelapa itu jatuh, buah kelapa itu jatuh, kemudian terbawa oleh air. Nah, saat terbawa oleh air itu kan pasti akan terdampar di tepi sungai atau tepi pantai, begitu kan. Nanti biji itu akan tumbuh lagi, tunas baru, dan akan menjadi pohon kelapa, begitu. Selanjutnya yaitu cara keempat, menggunakan penyebaran melalui hewan. Yang contohnya itu ketika ada sebuah hewan yang sedang lari-lari di sebuah hutan itu nah, saat hewan itu lari itu kan mestinya itu terdapat ketika hewan itu melari, nah hewan itu akan menabrak sebuah tumbuh-tumbuhan yang memiliki bakal biji. Nah, bakal biji tersebut terbawa oleh hewan tersebut. Misal itu biji-biji tersebut itu kebawa karena nyangkut di bulu-bulu hewan tersebut, dan kemudian hewan tersebut lari. Nah, biji-biji itu jatuh di tanah, kemudian tumbuh tunas atau bunga baru. Nah, cara yang terakhir yaitu melalui BAB hewan. Contoh kan misal seekor gajah lagi makan, kemudian makan biji-bijian, kemudian biji itu tidak tercerna, kemudian biji itu dibuang lewat jalur BAB, begitu, kemudian tumbuhlah tunas baru. Nah, di sini juga ada burung dan hewan mamalia juga bisa membantu penyerbukan pada bunga. Ada yang pernah makan nektar atau serbuk sari? Nah, atau mencari serangga yang hinggap di bunga. Aktivitas hewan berpindah-pindah antar bunga itu turut membantu penyerbukan tanaman. Ini adalah contoh, misal itu kita bunga satu dihinggap oleh lebah. Lah, lebah itu hinggap lagi ke bunga berikutnya. Nah, otomatis kan lebah itu membawa serbuk sari ke kepala putik. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya pembuahan. Bisa jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Nah, perkembangan tumbuhan secara buatan ini dikembangkan oleh manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimiliki. Nah, contohnya simpel yaitu mencangkok dan menyetek adalah satu contoh
perkembangbiakan buatan. Cara ini cukup mudah dan bisa dilakukan di berbagai tanaman. Seperti itu. Nah, di sini adalah contoh mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanamkan batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Nah, di sini kan sudah ada gambar tahap-tahap mencangkok. Nah, cara mencangkok yaitu yang pertama itu kita menyeset batang atau dahan yang ingin kita cangkok. Setelah dahan itu diseset, kemudian terpisah kulit dan batangnya, kemudian kita kasih tanah atau serbuk kelapa, kemudian kita tutup plastik atau serbuk kelapa tersebut sampai si batang itu atau dahan itu mengeluarkan sebuah akar. Kemudian setelah mengeluarkan sebuah akar, kemudian kita potong, kita baru tanam ke tanah seperti itu. Terus di sini selanjutnya yaitu stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tumbuhan atau tanaman. Setiap bagian tumbuhan tanaman memiliki sifat topotipotensi, di mana satu sel dapat membelah menjadi sel lain, sehingga meski tumbuhan dipotong, nah sel akar dan batang dapat terbentuk kembali. Nah, contohnya itu di sekitar kita paling banyak yaitu adalah pohon umbi batang, yaitu singkong. Nah, itu batangnya itu bisa kita stek, kita potong-potong, kemudian kita tanam, nanti akan tumbuh tunas baru. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai materi perkembangbiakan tumbuhan. Bila terdapat banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.